Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang ibu banggakan dan ibu cintai. Sekarang kita akan memasuki tema 2, yaitu udara bersih bagi kesehatan. Subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih. Pembelajaran 1 dan 2. Sebelumnya, marilah kita berdoa bersama-sama di dalam hati sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu dengan membaca teks, siswa mampu menyebutkan informasi terkait dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, dan siapa. Dengan menuliskan dalam bentuk peta pikiran, siswa mampu mempresentasikan informasi dari teks bacaan terkait dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, dan siapa. Dengan mencermati teks bacaan yang disajikan, siswa mampu menemukan informasi tentang organ-organ pernafasan hewan. Dan yang terakhir, dengan menggali informasi dari teks bacaan, siswa mampu mendeskripsikan organ-organ pernafasan pada manusia. Sebelumnya, ayo kita membaca bacaan yang telah ibu sajikan. Dayu dan ikan hias. Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan mas koki. Ikan-ikan hias itu dipelihara di dalam sebuah akuarium. Setiap hari, Dayu memberi makan ikan-ikannya. Dayu juga rutin membersihkan akuarium, lalu mengganti airnya dengan air bersih. Kegiatan itu ia lakukan seminggu sekali. Dayu sangat senang melihat ikan-ikan di dalam akuarium berenang ke sana kemari. Dayu memperhatikan saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup, seolah-olah ikan-ikan itu selalu menelan air. Dayu bertanya-tanya, apa yang dilakukan ikan-ikan itu? Setelah membaca bacaan Dayu dan ikan hias, perhatikan peta pikiran atau yang disebut mind map di bawah ini. Lalu, jawablah pertanyaan dalam setiap kotak sesuai dengan jawaban pada bacaan Dayu dan ikan hias. Yang pertama, siapa yang memelihara ikan hias? Kapan akuarium dibersihkan? Apa nama ikan hias yang dipiara? Kapan ikan hias diberi makan? Di mana ikan hias dipiara? Apa yang diperhatikan Dayu saat melihat ikan-ikan hiasnya? Nah, sekarang mari kita jawab apa yang ada di dalam bacaan Dayu dan ikan hias. Yang pertama, siapa yang memelihara ikan hias? Perlu kalian perhatikan. Dalam menjawab soal pertanyaan seperti ini, kalian harus mengulangi soal yang telah disajikan. Jadi jawabannya diulang kembali. Yang memelihara ikan hias adalah Dayu. Begitu ya cara menjawabnya. Yang kedua, kapan akuarium dibersihkan?
Akuarium dibersihkan seminggu sekali. Yang ketiga, apa nama ikan hias yang dipiara? Ikan hias yang dipiara adalah ikan maskoki. Yang keempat, kapan ikan hias diberi makan? Ikan hias diberi makan setiap hari. Yang kelima, di mana ikan hias dipiara? Ikan hias dipiara di dalam akuarium. Dan yang terakhir, apa yang diperhatikan Dayu saat melihat ikan-ikan hiasnya? Yang diperhatikan Dayu saat melihat ikan-ikan hiasnya adalah saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup, seolah-olah ikan-ikan itu selalu menelan air. Begitulah cara menjawab peta pikiran ataupun mind map dalam setiap bacaan. Dalam mengolah informasi dari teks, biasanya terdapat beberapa pertanyaan yang harus dijawab, seperti pada bacaan Dayu dan ikan hias. Kata tanya adalah kata yang digunakan untuk menanyakan sesuatu. Adapun ciri-ciri kata tanya yaitu kata tanya selalu diikuti tanda tanya pada akhir kalimat. Yang kedua, kata tanya biasanya terletak di awal sebuah kalimat tanya. Fungsi kata tanya. Lah, kata tanya itu ada fungsinya sesuai dengan kata tanya yang ingin kita gunakan. Kata tanya yang pertama yaitu apa? Kata tanya apa? Fungsinya untuk menanyakan nama-nama benda, judul, ataupun tema, serta dan lain-lain. Kata tanya di mana? Fungsinya untuk menanyakan tempat, latar, ataupun lokasi. Kata tanya kapan? Fungsinya untuk menanyakan waktu kejadian suatu peristiwa. Kata tanya siapa? Fungsinya untuk menanyakan seseorang, tokoh utama ataupun tokoh pendukung. Kata tanya mengapa? Fungsinya untuk menanyakan sebab akibat, alasan, ataupun sebuah masalah. Kata tanya bagaimana? Fungsinya untuk menanyakan sebuah proses, pendapat, cara membuat, dan lain-lain. Dan yang terakhir, kata tanya berapa? Fungsinya untuk menanyakan jumlah ataupun banyak benda. Sekarang kalian sudah tahu fungsi dari setiap kata tanya. Sekarang kita beralih pada pernafasan pada hewan. Bernafas adalah menghirup oksigen atau yang disebut dengan O2 dan mengeluarkan karbon dioksida atau yang disebut dengan CO2. Adapun alat dan sistem pernafasan yang pertama yaitu pada hewan cacing tanah atau yang disebut dengan vermes. Cacing bernafas menggunakan permukaan kulit.
Kulit cacing selalu basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Cacing menyukai tempat lembab untuk menjaga supaya kulit tubuhnya selalu basah dan berlendir. Adapun cara cacing bernafas yaitu cacing menghirup oksigen, kemudian oksigen diikat oleh darah. Setelah itu, oksigen diedarkan ke seluruh tubuh. Dari seluruh tubuh, sisa pembakarannya berupa karbon dioksida dan uap air. Setelah itu, karbon dioksida dikeluarkan oleh tubuh melalui permukaan kulit. Alat dan sistem pernafasan yang kedua yaitu pada serangga ataupun yang disebut insekta. Serangga bernafas menggunakan trakea. Jadi, semua jenis serangga, baik tawon, belalang, dan lain-lain, bernafas menggunakan trakea. Trakea yaitu sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh. Percabangan trakea disebut trakeola. Cara serangga bernafas. Udara memasuki trakea melalui spirakel. Kemudian, udara mengalir ke trakeola. Dari trakeola, di dalam trakeola terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Kemudian, karbon dioksida mengalir ke trakea. Dari trakea, karbon dioksida keluar melalui spirakel. Selanjutnya, kalian bisa melihat pada buku siswa yang kalian punya. Yang ketiga adalah alat dan sistem pernafasan pada ikan. Ikan bernafas menggunakan insang. Cara ikan bernafas: air yang mengandung oksigen masuk melalui mulut ikan. Setelah itu, mulut akan tertutup, kemudian air mengalir pada insang yang terbuka. Di saat itulah terjadi pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Setelah itu, karbon dioksida bersama air keluar melalui insang. Begitulah cara ikan bernafas. Hewan yang keempat yaitu alat dan sistem pernafasan pada amfibi, yaitu katak. Berudu atau kecebong adalah anak dari katak. Berudu atau kecebong bernafas menggunakan insang. Sedangkan katak dewasa bernafas menggunakan paru-paru dan permukaan kulit. Cara katak bernafas. Yang pertama, katak bernafas udara yang masuk melalui hidung. Kemudian, udara mengalir ke rongga mulut. Setelah itu, udara mengalir ke paru-paru dan terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida.
Karbon dioksida mengalir ke rongga mulut. Kemudian, karbon dioksida keluar kembali melalui hidung. Yang kelima, alat dan sistem pernafasan pada reptilia. Banyak hewan reptilia di sekitar kita. Contoh hewan reptil yaitu ular, kadal, penyu, cecak, buaya, dan lain-lain. Yang akan Ibu contohkan di sini adalah hewan ular. Hewan reptil bernafas menggunakan paru-paru yang terletak di dalam rongga dada. Cara hewan reptil bernafas, udara masuk melalui hidung. Setelah itu, udara mengalir ke dalam tenggorokan. Setelah dari tenggorokan, udara mengalir ke paru-paru, dan di dalam paru-paru itulah terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Kemudian, karbon dioksida mengalir ke tenggorokan. Setelah itu, karbon dioksida keluar melalui hidung. Begitulah hewan reptil bernafas. Yang keenam adalah alat dan sistem pernafasan pada burung. Burung bernafas menggunakan paru-paru. Burung menghirup udara sebanyak-banyaknya saat tidak terbang. Udara tersebut disimpan di dalam kantong udara. Jadi, burung yang menghirup udara yang banyak disimpan di dalam kantong udara. Kantong udara berfungsi untuk menyimpan udara. Saat terbang, burung tidak menghirup udara, melainkan mengambil dari kantong udara. Cara burung bernafas yaitu udara masuk melalui hidung. Kemudian, udara mengalir ke tenggorokan. Udara yang mengalir ke tenggorokan, sebagian mengalir ke paru-paru, dan sebagian lagi mengalir ke kantong udara. Di dalam paru-paru, terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Setelah itu, karbon dioksida mengalir ke tenggorokan. Kemudian, karbon dioksida keluar melalui hidung. Yang ketujuh adalah alat dan sistem pernafasan pada mamalia. Hewan mamalia adalah hewan yang menyusui anaknya. Hewan mamalia dibagi menjadi dua. Hewan mamalia darat contohnya kambing, sapi, kerbau, kuda, kucing, dan lain-lain. Sedangkan hewan mamalia yang kedua yaitu mamalia laut. Contohnya paus, duyung, dan lumba-lumba. Alat pernafasan pada mamalia darat yaitu hidung, pangkal tenggorokan, batang tenggorok, dan paru-paru. Sedangkan mamalia laut, alat pernafasannya yaitu hidung yang dilengkapi oleh katup, pangkal tenggorokan, batang tenggorok, dan paru-paru.
Adapun fungsi katup pada mamalia laut yaitu katup akan menutup pada saat mamalia menyelam. Sedangkan katup akan terbuka pada saat mamalia muncul ke permukaan air. Saat itulah mamalia akan menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Cara mamalia bernafas. Udara masuk melalui hidung. Kemudian, udara mengalir ke tenggorokan. Setelah itu, udara mengalir ke paru-paru dan terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Karbon dioksida mengalir ke tenggorokan. Kemudian, karbon dioksida keluar melalui hidung. Setelah kalian mempelajari pernafasan pada hewan, kita beranjak pada sistem pernafasan pada manusia. Manusia bernafas menggunakan paru-paru. Manusia bernafas untuk memasukkan udara ke dalam tubuh. Udara mengandung oksigen. Oksigen dibutuhkan untuk mendapatkan energi dari makanan. Energi menggerakkan semua proses kehidupan yang sangat penting pada tubuh. Adapun organ pernafasan pada manusia yaitu hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan yang terakhir adalah alveolus atau paru-paru. Perhatikan gambar ini. Gambar ini merupakan gambar alat sistem pernafasan pada manusia yang ditunjukkan oleh sebuah huruf dari A sampai G. Marilah kita lihat apa saja dari simbol tersebut. A merupakan simbol dari sebuah hidung. Yang B merupakan sebuah faring, C sebuah laring, D trakea, E bronkus, F paru-paru, dan yang G adalah diafragma. Mari kita bahas masing-masing dari simbol tersebut. Hidung. Udara masuk melalui lubang hidung ke dalam rongga hidung. Di dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut pendek dan tebal yang berguna untuk menyaring dan menangkap kotoran yang masuk bersama udara. Udara yang masuk ke dalam hidung juga dilembabkan oleh selaput hidung. Yang kedua adalah faring. Faring merupakan persimpangan antara saluran pernafasan pada bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang. Yang ketiga adalah laring. Laring terdapat di bagian belakang faring. Laring terdiri atas 9 susunan tulang rawan berbentuk kotak. Yang keempat
adalah trakea. Trakea juga disebut tenggorokan. Pada trakea terdapat jaringan yang disebut silia yang akan bergerak dan mendorong keluar debu-debu dan bakteri yang masuk. Adapun yang terakhir adalah paru-paru. Keterangan gambar yang ditunjukkan oleh huruf A merupakan paru-paru sebelah kanan. B. Bronkus kiri. C. Otot-otot di dinding bronkus. D. Ruang udara di dalam bronkus. Yang E. Bagian dalam bronkus. F. Alveoli. G. Ruang udara di alveoli. H. Pembuluh darah. Dan I yaitu bronkiola. Bronkus merupakan percabangan dari trakea serta terdiri atas bronkus kiri dan bronkus kanan. Sedangkan bronkiolus merupakan percabangan dari bronkus. Alveolus terdapat di dalam paru-paru. Alveolus merupakan tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida pada manusia. Alveolus dikelilingi kapiler-kapiler darah. Alveolus berbentuk seperti buah anggur. Semua ini dapat kalian lihat pada bagan gambar yang telah Ibu sajikan. Kalian cermati dan pahami mana perbedaan bronkus, bronkiolus, serta alveolus. Adapun proses pernafasan pada manusia yaitu udara masuk melalui lubang hidung. Kemudian udara mengalir ke faring. Dari faring, udara mengalir ke laring dan trakea. Dari trakea, udara mengalir ke bronkus dan bronkiolus. Setelah dari bronkus dan bronkiolus, udara mengalir ke paru-paru sehingga terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida di dalam alveolus. Setelah itu, karbon dioksida mengalir ke bronkiolus dan bronkus. Kemudian, karbon dioksida mengalir ke trakea dan laring. Setelah itu, karbon dioksida mengalir ke faring. Dan yang terakhir, karbon dioksida keluar melalui hidung. Begitulah proses pernafasan pada manusia. Saat kita beristirahat atau tidur, dalam setiap tarikan nafas, kita mengisap dan mengembuskan sekitar setengah liter udara. Kita menarik nafas sebanyak 15-20 kali setiap menit. Sebaliknya, setelah beraktivitas berat, misalnya balapan lari, kita membutuhkan lebih banyak oksigen. Saat itu, kita menarik nafas lebih dalam dan lebih cepat karena kita capek. Dalam setiap tarikan nafas,
kita menghirup udara sebanyak 3 liter atau lebih. Dalam setiap menit, kita menarik nafas sebanyak 50 kali atau lebih. Itulah sebabnya kita terengah-engah. Ini merupakan pengetahuan tentang pernafasan manusia. Setelah ibu membahas tentang organ pernafasan pada manusia, pada hewan, serta kata tanya, semoga kalian dapat memahami apa yang telah ibu jelaskan. Maka dari itu, ibu akan memberikan kalian tugas mandiri. Kalian harus siap ya, tugas yang akan ibu berikan. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar. Ada soal 1-10, kalian kerjakan dengan baik, teliti, dan harus benar. Caranya, kalian pahami materi yang telah ibu jelaskan dan kalian bisa mencari pada buku siswa yang telah ibu berikan. Semoga kalian bisa dan terus semangat. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita sudah bisa menyelesaikan tema 2, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2. Semoga apa yang kita dapatkan mendapatkan ilmu yang barokah serta bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.